إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah, waffaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh nikmatnya kita bisa sempurna atau menyempurnakan amal soleh kita, yang salah satunya adalah setelah kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilm atau yang disifati dengan Nabi SAW dengan raudhatun min riyadil jannah atau taman surga dunia, yang prakteknya adalah sebagaimana hadis di dalam Sahih Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yatluna ayatihi wa yatadarasunahu, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan dipelajari ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim sakinah, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, sakinah. Ketenangan di sini karena sesungguhnya hati seorang mukmin fitrahnya adalah menerima kebenaran, dan tidak ada kebenaran yang paling murni sumbernya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam surat Al-Anfal, awal-awal surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah imannya. Maka disitulah Nabi SAW mengatakan nazalat alaihim as-sakinah, turun kepada mereka ketenangan karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas di sini dalam muqaddimah ini, tidak mengapa orang tidak mengetahui berita dunia, tidak mengapa orang tidak update bagaimana kabar politik saat ini atau dunia saat ini, tetapi ketenangan tersebut bisa dia dapatkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedahnya setelah turun ketenangan, kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kasih sayang di antara mereka. Salah satu jamaah dengan jamaah yang lainnya menjadi saling kenal, kemudian saling mengasihi di antara mereka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa haffathumul malaikah, kemudian di dalam majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Hal ini kita imani, walaupun hal ini tidak bisa kita lihat karena malaikat adalah alam ghaib, tapi yang berbicara adalah Nabi SAW. Maka kita imani setiap majelis ilmu dengan praktek seperti yang disebutkan oleh Nabi, yaitu berkumpul di masjid kemudian mempelajari ayat Allah, maka dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian faedah yang terakhir adalah wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut namanya di kalangan penghuni langit, atau bahasa orang sekarang adalah viral ya, di kalangan penghuni langit, bukan viral di dunia. Ini adalah kenikmatan yang besar dan sebuah kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, di awal pertemuan ini saya sampaikan hadis ini sebagai perwakilan hadis yang lainnya
untuk menunjukkan betapa besar keutamaan majelis ilmu. Kemudian tidak cukup kita hanya keutamaan majelis ilmu. Yang kedua adalah di dalam menuntut ilmu hendaklah kita menempuh metode yang benar supaya ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan menjadi manfaat untuk diri kita, sehingga kita keluar dari majelis ilmu mendapatkan tambahan iman atau tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf. Di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa inna lahu ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada zikra, ada ilmu, ya, ada nasihat. Liman kana lahu qalbun, yang pertama nasihat, yang kedua bagi orang-orang yang memiliki hati. Bagi orang-orang yang memiliki hati. Kemudian liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah mendengarkan lewat serius di dalam pendengarannya. Wa huwa syahid, dan hatinya hadir. Dan hatinya hadir. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan ayat ini jika dipraktekkan oleh penuntut ilmu maka dia akan merasakan faedah yang besar. Ini merupakan unsur-unsur di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cepat. Yang pertama Allah katakan la zikra, ada ilmu. Al-Quran tersebut ada ilmu. Kata para ulama, penyebutan ilmu dalam Al-Quran di sini mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammadlah yang menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammadlah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu yang terakhir yang sempurna, yaitu Al-Quran. Berarti kata Imam Ibnul Qayyim, pertama ketika seseorang menuntut ilmu yang diperhatikan adalah siapa gurunya. Siapa gurunya? Kita lihat bagaimana para sahabat ketika berguru kepada Nabi SAW, sempurnalah ilmu mereka, baik akidahnya, ya, maupun ibadahnya atau akhlaknya. Yang kedua, liman kana lahu qalbun. Kemudian setelah memperhatikan gurunya, dia memperhatikan hatinya, yaitu ikhlas di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya ikhwan, ikhlas sebelum menuntut ilmu kita butuhkan, bahkan lebih dari kebutuhan kita saat lapar kepada makanan. Seseorang yang menuntut ilmu tidak memperhatikan keikhlasan, dia akan berpeluang jatuh ke dalam kesombongan lebih besar. Karena sesungguhnya kesombongan itu muncul dari seseorang karena ada kelebihan padanya. Tidak mungkin ada kekurangan kemudian dia sombong. Salah satu bentuk kelebihan adalah ilmu. Dan ilmu yang bisa dijadikan kesombongan oleh manusia, yang paling besar ilmu din, ilmu agama, paling banyak dijadikan kesombongan, digunakan untuk manfaat-manfaat duniawi yang lainnya. Oleh karenanya di dalam Sahih Muslim yang lain, Rasul mengatakan awwalu ma yuqda, manusia pertama kali yang diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah orang yang mengajarkan agama kepada manusia atau mengajarkan Al-Qur'an, liyuqala, untuk mendapatkan gelar alim, untuk mendapatkan gelar qari, pembaca Al-Qur'an yang indah, atau ulama. Maka dia dapatkan gelarnya di dunia, dan di akhirat tidak ada bagian darinya melainkan api neraka. Wal'iyadu billah. Jadi ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah hal yang harus kita perhatikan. Apalagi ya, mohon maaf, ketika kajian tersebut kajian kitab,
Ini prestasi yang besar. Ketika kitabnya sudah selesai, ngomong sama temannya, ente sudah selesai belum kitabnya? Tunjuk. Ya. Tapi kalau niatnya tidak ada unsur sombong, tidak masalah. Jadi di situ pentingnya kita untuk melatih keikhlasan. Kemudian yang ketiga di dalam surat Qaf ayat 37 tersebut, au alqas sam'a, yaitu kata Imam Ibnul Qayyim, alqas sam'a ay al-isgha, yaitu fokus di dalam majelis ilmu. Ya. Setiap kata per kata, setiap ayat yang dibacakan, maka dia dituntut untuk fokus. Ya, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari penjelasan yang dia sisihkan waktunya sebentar untuk mendengarkannya tersebut. Kemudian yang keempat, wahwa syahid, dan dia menyaksikan. Yang dimaksud menyaksikan di sini adalah hatinya hadir. Hatinya hadir. Ada orang yang fisiknya hadir tapi hatinya ghaib, ya, maksudnya hatinya jalan-jalan di luar masjid, ada yang di pasar, ada yang hadir kajian, barangkali disuruh sama orang tuanya. Ingat ya, aduh ini pas adu penalti ini. Ada. Ya, jadi macam-macam. Maka yang demikian dia tidak akan fokus di dalam mendengarkannya. Nah, dan insya Allah jamaah sekalian, saya diminta oleh Takmir untuk membawakan kitab yang penuh barakah insya Allah, dan kitab yang penuh manfaat, yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan kita menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan membuahkan amal yang saleh. Pertama kita mengenal biografi singkat dari muallif. Disebutkan di sini at-ta'rifu bil Imam Az-Zahabi. Ya. Nama Al-Imam Az-Zahabi adalah Al-Imam. Disebutkan Al-Imam karena dia adalah panutan. Karena dia adalah panutan. Juga di antara sosok Ahlus Sunnah yang berhak untuk diambil ilmunya, makanya mendapatkan gelar Al-Imam. Kemudian Al-Hafidh. Gelar Al-Hafidh pada zaman beliau merupakan gelar yang tinggi untuk ulama hadis. Untuk ulama hadis. Bermacam-macam kriterianya. Ada yang mematok gelar Al-Hafidh ketika dia menghafal 100.000 hadis. Ada yang mematok 300.000 hadis. Ya. Atau seperti Imam Ahmad, yaitu 1 juta hadis. Dan beliau salah satu ulama hadis besar di masanya. Beliau mendapatkan gelar Al-Hafidh. Kalau sekarang Al-Hafidh hanya menghafal 30 juz Al-Quran. Ya. Kalau dulu adalah gelar bagi ahli hadis, ya, Al-Hafidh. Kemudian Al-Mu'arrikh. Beliau dikenal juga Al-Mu'arrikh, ahli sejarah. Ada kitabnya yang besar tentang sejarah, namanya Siyar A'lam An-Nubala. Ada sekitar 27 jilid. Ada yang mencetak sampai 30 jilid lebih. Syamsuddin, julukan beliau adalah Syamsuddin. Syams, matahari. Ad-din adalah agama. Ibarat ilmunya sebagai matahari. Ilmu agamanya bagaikan matahari untuk umat. Abu Abdullah, anak beliau adalah Abdullah, dan beliau mendapatkan kunyah Abu Abdullah. Namanya adalah Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Para ulama kebanyakan namanya satu. Jadi semua itu
Satu-satu itu gelar semua. Satu-satu adalah gelar semua. Ya. Seperti ahli hadis yang lainnya juga pada zaman ini. Siapa? Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sampai siapa namanya? Muhammad Wahid. Nasiruddin seperti ini, Syamsuddin, yaitu gelarnya. Apa maknanya Nasiruddin? Penolong agama. Banyak membantah hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang dhaif beliau rahimahullahu taala. Bin Ahmad bin Uthman At-Turkmani Asy-Syafi'i. Madhab beliau di dalam fikih adalah Asy-Syafi'i. Ad-Dimashqi Asy-Syahir bil-Dhahabi. Ad-Dimashqi dari kota Damaskus. Dari kota Damaskus, Syria dilahirkan. Dan masyhur dengan nama Az-Zahabi. Az-Zahab artinya emas. Beliau dikenal dengan nama Az-Zahabi salah satunya adalah karena ayahnya adalah pengrajin emas, ya, Az-Zahabi pada zaman. Itu adalah biografi singkat atau nama dari Al-Imam Az-Zahabi. Dilahirkan pada tahun 673 Hijriah. Kemudian beliau tumbuh kembang di dalam keluarga ahli ilmu, dan beliau memperhatikan perhatian penting tentang ilmu, yang yaitu dua perhatian yang sangat perhatian adalah dua literatur ilmu, yaitu ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran, dan ilmu hadis. Ya, Al-Imam Az-Zahabi mendalami sangat detail dua macam ilmu, yaitu ilmu qiraat dan ilmu hadis. Nah, kemudian di sini kita baca muqaddimah dari muallif. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbi yassir wa a'in. Ya Allah, mudahkanlah dan tolonglah di dalam membahas kitab ini. Qala Syekh Al-Imam Hafidh Syamsuddin, berkata Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan alhamdulillahi 'alal iman bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Alhamdulillah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Kemudian beliau menjelaskan perincian rukun iman. Alhamdulillah atas nikmat iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna darul qarar fi jiwarihi. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya dan penolongnya, salatan daimatan, yaitu doa yang senantiasa dipanjatkan. Kalau disebutkan salawat kepada Nabi, ini maknanya adalah ad-du'a'u lahu, yaitu mendoakan kebaikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan atau memberikan seluruh kebaikan kepada beliau fid dunya wal akhirah. Tapi kalau sekarang kita bersolawat kepada Nabi untuk kebaikan beliau di akhirat. Kemudian kalau disebutkan wasallam dan salam atas beliau, ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan beliau dari segala macam keburukan. Makanya Nabi SAW Nabi yang paling akhir dan yang membawa syariat, penyempurna syariat sebelumnya disyariatkan, yaitu bersolawat dan salam. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
wasallim taslim. Ya, syariatnya dua, salawat dan salam. Ya. Maka di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hanya salatan daimatan. Wallahu taala alam, mungkin beliau bermaksud ingin mencakup antara salawat dan salam jadi satu di sini, tapi kita kembalikan kepada dalil yang benar adalah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Adapun nabi-nabi sebelumnya hanya salam, alaihi salam. Ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wa salamun, Allah mengatakan, dan salam kepada seluruh rasul. Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair. Ini adalah kitab yang bermanfaat di dalam kita belajar apa itu al-kabair atau dosa-dosa besar. Ya. Jadi kitab al-kabair ini berisi tentang pengetahuan tentang dosa-dosa besar yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Bukan sunnah tapi wajib. Mengapa? Ilmu ilmu agama ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang wajibnya ain, ada wajibnya kifayah. Ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita harus menunaikan ibadah tersebut seperti sholat 5 waktu, konsekuensi syahadat. Kalau kita punya harta sampai nisab, belajar bagaimana tata cara zakat, ini semuanya wajib. Dan juga ilmu yang berkaitan dengan larangan yang harus kita jauhi, maka ini juga wajib hukumnya. Dan al-kabair berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yas'aluna 'anil khair. Para sahabat terdahulu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sementara saya bertanya tentang keburukan. Apa alasan Hudzaifah ibn al-Yaman? Makhafatan ayyudrikani. Saya khawatir kalau saya tidak tahu ilmu tentang keburukan, jangan-jangan nanti saya terjerumus ke dalamnya. Ini faedah kita belajar al-kabair. Dan kitab ini berisi tentang akidah sebagiannya, berisi tentang tazkiyatun nufus sebagian besarnya, yaitu untuk mensucikan jiwa, ya, untuk mensucikan jiwa kita. Ijmalan wa tafsila. Pengetahuan al-kabair atau dosa-dosa besar dalam kitab ini ada pengertian ijmalan atau secara global, wa tafsilan dan secara rinci. Razzaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhinya dengan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila tajtanibu, kalian menjauhi, kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna, yang mana kalian dilarang dari dosa tersebut, apa fadilahnya? Nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Apa syaratnya? Menjauhi dosa besar. Betapa pentingnya kita mengetahui mana dosa besar, mana yang dosa kecil. Dan ayat ini sekaligus menetapkan bahwasanya benar adanya pembagian dosa. Ada yang besar, ada yang kecil. Karena ada sebagian pemahaman seperti Khawarij mengatakan seluruh dosa besar. Seluruh dosa besar, nggak ada yang kecil. Oleh karenanya mereka mengklaim setiap orang yang melakukan dosa
akhirnya terjerumus ke dalam kekafiran. Wa nudkhilkum mudkhalan karimah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka mengetahui hal tersebut adalah dosa kemudian dia menjauhinya, hum yaghfirun, mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, illa al-lamam, kecuali al-lamam yaitu as-saghair. Kata para ulama, al-lamam di dalam surat An-Najm ini adalah as-saghair, lawan dari al-kabair. Kalau al-kabair dosa-dosa besar, as-saghair dosa-dosa kecil, atau bahasa lainnya di dalam Al-Qur'an adalah al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Kemudian di sini disebutkan juga, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam taghshal kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, adalah kaffaratun lima bainahunna, adalah kafarat, penebus dosa di antara satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, ma lam taghshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Berarti pemahamannya, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadhihi aqidatuna, ini adalah akidah kita, keyakinan kita, yaitu salat satu dengan yang lainnya adalah penebus dosa. Yang dimaksud menebus dosa-dosa kecil, menebus dosa-dosa kecil, dan itu pun berfungsi sebagai kafarat dengan syarat tidak melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar, karena dosa besar hanya bisa ditebus dengan apa? Dengan taubat, dengan taubat. Kemudian beliau mengatakan, fata'ayyana 'alaina al-fahs 'anil kaba'ir. Di situ Nabi SAW mengkhususkan kepada kita tentang penyebutan al-kaba'ir, dosa besar. Mahiyah, apa itu? Likai yajtanibahal muslim, ya, supaya Nabi memperingatkan tadi supaya dijauhi oleh kaum muslimin. Fawajadna al-ulama'u qad ikhtalafu fiha, maka kita temukan para ulama berbeda pendapat tentang batasan dosa besar. Ada yang mengatakan dosa besar itu hanya 7. Dosa besar hanya 7 sebagian ulama. Dalil mereka adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Di situ ada penyebutan as-sab', ada penyebutan 7. Jauhilah olehmu 7 hal yang membinasakan. Kemudian beliau menyebutkan ada syirik, ada sihir, kemudian qatlun nafs, membunuh jiwa, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa aklur riba, memakan riba, wa tawalli yaumaz zahaf, lari dari medan perang, wa qadhafal muhsanat, menuduh wanita yang baik-baik dengan perbuatan keji. Ya. Hadis ini sahih muttafaqun alaihi. Ada yang berhujjah dengan ini. Jadi dosa besar hanya 7 itu. Wa jaa'a 'an Ibnu Abbas. Sementara ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Ibnu Abbas mengatakan hiya ila sab'in aqrabu minha ila sab'. Sesungguhnya dosa besar itu lebih dekat ke angka 70 daripada yang 7 tadi. Kalau yang 7 tadi disebutkan karena itu dosa-dosa besar yang levelnya sudah tinggi. Di situ ada syirik, ada sihir, ada membunuh. Ya. Tapi masih banyak yang lain-lainnya. Yaitu kata Ibnu Abbas 70. Kata para ulama, penyebutan Ibnu Abbas 70 juga bukan batasan. Orang Arab kalau bilang 70 itu adalah perwakilan dari jumlah yang sangat banyak. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yastaghfiruna ya 70 marratan. Orang-orang munafik itu walaupun dimintakan ampun sampai 70 kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kalau kita memohon ampun untuk orang munafik sudah 70 kita hitung, yang ke-71 diterima? Tidak. Ya tetap tidak. Ini menunjukkan bukan batasan tapi jumlah yang banyak. Ya. Seperti kalau orang kita nyebut jumlah swida. Swida apa? Ya, swida kuda. Itu menunjukkan jumlah yang banyak, bukan hanya 60. Ya, bukan hanya 60. Ada yang mengatakan sab'in sesuai dengan zahir 70. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Sungguh yang paling benar adalah Ibnu Abbas, kata Imam Az-Zahabi. Wal haditsu fama fihi hasrul kaba'ir. Hadis yang 7 tadi bukan pembatasan jumlah dosa besar. Walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil anna min irtikabi huban min hadhihi al-'adha'im. Ya, bukan sebagai dalil 7 hadis tadi untuk pembatasan dosa besar hanya sebatas 7 ya. Tapi kata Imam Az-Zahabi di sini ada batasan yang bisa kita ketahui. Mimma fihi haddun fid dunya, yang pertama. Kata Imam Az-Zahabi, dosa besar adalah dosa yang ada akibat hukum had di dunianya. Dosa yang apabila dilakukan ada balasan hukum had di dunia, seperti membunuh qisas, mencuri potong tangan, itu hukum had. Kemudian berzina kalau tidak muhsan dicambuk 100 kali, muhsan dirajam. Ini semuanya hukum had. Setiap dosa yang dalil menyebutkan ada hukum hadnya, maka dia dosa besar. Kemudian au jaa fihi wa'idun fil akhirati min adzab au ghadab au tahdid. Atau dosa yang disebutkan di dalam dalil kemudian ada ancaman azab atau ancaman murka dari Allah, ya, atau ancaman yang lainnya, maka dia termasuk dosa besar. Contohnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Ada lafaz jahannam, maka dia dosa besar. Au la'ana fa'iluhu au lu'ina fa'iluhu ala lisan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau apabila ada embel-embel laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Berarti menjadikan kubur sebagai tempat ibadah ada ancaman laknat, maka dia dosa besar. Fa innahu kabiratun wala bud. Maka yang semuanya itu adalah dosa besar.
Maka saya ulang kesimpulannya, al-kabair adalah kullu ma'siyatin, setiap maksiat ya yang ada ancaman di dalam dalilnya baik Al-Qur'an maupun sunnah dengan azab atau murka atau laknat atau ada akibat hukum had di dunia ya. Nah, dari sini jamaah sekalian, kalau kita perhatikan dalil-dalil, kalau kita baca dalil dalam Al-Qur'an ya maupun sunnah, kira-kira sedikit atau banyak kita menemukan Allah hanya melarang dosa ini saja tanpa ancaman neraka ya, atau ancaman siksa, laknat ya. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran rata-rata ada finnar ya, ghadiballah, atau Rasul mengatakan yudkhiluhullahun nar, rata-rata begitu ya. Berarti yang paling banyak dosa kecil atau dosa besar? Mendominasi dosa besar. Di dalam agama ini justru dosa besar adalah yang mendominasi ya. Maka dari sisi ini juga terpanggillah hati kita untuk mengetahui apa itu al-kabair. Saya di Blitar ya, di pondok, membawakan al-kabair versinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Di situ ya, alhamdulillah sudah sampai setengah kitab, dan banyak sekali jamaah mengatakan, ya Allah Ustaz, ternyata dosa besar saya kira bukan. Dan itu berkali-kali, ternyata dosa besar saya kira bukan. Betapa pentingnya kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan di sini, ala tara annahu alaihi salatu wassalam idda syirk billah minal kabair. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam memasukkan syirik di dalam deretan dosa besar, ma'a anna murtakibahu mukhalladun finnar wa la yaghfiru lahu abadan ya. Akan tetapi ancaman syirik jika meninggal dunia belum bertaubat, bagaimana? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Beliau ingin menyampaikan, kok dimasukkan di dalam al-kabair? Harusnya syirik itu di atasnya al-kabair. Kalau al-kabair, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, apabila pelakunya meninggal dunia membawa dosa besar, maka bagaimana kehidupannya di akhirat? Tahta masyiatillah ya, tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzaba. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah azab dahulu di neraka. Tapi di sini Rasul mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat ya, jauhilah olehmu dosa besar yang 7. Beliau menyatakan pertama apa? Asyirku billah, yaitu syirik. Apakah kemudian syirik termasuk juga hukumnya seperti dosa besar yang lainnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Habis ini. Khalas. Azan dulu terus. Oh, tayyib. Silahkan kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan jamaah. Jadi penyebutan syirik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam 7 deretan dosa besar, maka khusus syirik berbeda hukumnya. Ya, berbeda hukumnya dengan dosa besar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni, ay yushraka bihi, untuk dipersekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Jadi di situ lafaz la yaghfiru merupakan pengecualian untuk syirik. Kemudian wa yaghfiru, dan mengampuni maduna dzalik, apa yang ada di bawahnya. Ayat yang jelas, ya, tidak menyamakan konsekuensi dari syirik dengan dosa yang lainnya. Walaupun disebutkan dosa besar apa? Syirik, tapi konsekuensinya berbeda. Di akhiratnya berbeda. Satu berpeluang diampuni, satunya tidak. Dan di sini juga disebutkan firman Allah yang lainnya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia atas surga. Allah haramkan atasnya surga. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan wala budda minal jam'i bainan nusus. Di dalam menetapkan hal ini harus mengumpulkan dalil-dalil. Tidak boleh ambil comot tadi dalil dari Nabi mengatakan 7 dosa besar, salah satunya syirik, berarti syirik dosa besar juga. Tidak ada hal yang harus ditakuti sama seperti dosa besar yang lainnya. Jawabnya tidak. Kita kumpulkan dalil yang lainnya, ternyata syirik punya kekhususan, tidak diampuni pelakunya jika meninggal dunia sementara dia belum bertaubat. Ya. Makanya syirik berat, dan disebutkan di kitab Al-Kabair yang lainnya nomor 1. Ada kitab Al-Kabair ini Az-Zahabi, ada Al-Kabair Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair miliknya Ibnu Hajar Al-Haythami. Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tahukah engkau, atau maukah engkau aku beritahu apa itu akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Qalaha thalathan, beliau mengatakan 3 kali. Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa, kemudian beliau diam dan bersandar. Diam sejenak, kemudian baru mengatakan, kata para ulama, saat beliau diam belum turun wahyu. Kemudian turun wahyu mengatakan yang ketiga adalah ala wa qauluz zur. Yang ketiga adalah perkataan dusta atau saksi palsu, masuk di dalam perkataan dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat.
Ya, senantiasa beliau mengulang-ulang qaulaz zur, perkataan dusta, sampai-sampai kami, kata para sahabat, mengharapkan beliau diam. Saking banyaknya diulang-ulang. Ya. Fabayyana alaihi salatu wassalam anna qaulaz zur min akbaril kabair. Maka Nabi SAW menjelaskan di sini bahwasannya ucapan dusta termasuk dosa besar yang paling besar. Wa laisa lahu dzikru fis sab'il mubiqat. Sementara perbuatan dusta tidak disebutkan pada 7 dosa besar yang menghancurkan tadi. Ya, maka harus apa? Di dalam membaca dalil adalah mengumpulkan, dan ini adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di dalam menetapkan hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang yaitu yajma'una bainal adillah, mengumpulkan dalil kemudian mengeluarkan hukumnya. Ya, bukan dengan metode pendalilan, ya sudah saya dalil yang ini, saya cocok yang ini, kamu yang ini, kita sendiri-sendiri. Enggak. Wahyu Allah semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku, dan aku sempurnakan nikmatmu untukmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Disebut al-Islam, berarti kalau disebut Islam semuanya. Tidak nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kita beriman sebagian, kita kufur sebagian. Nah, ternyata jamaah sekalian, waktu sudah habis, kita baru baca muqaddimah. Tapi alhamdulillah dalam muqaddimah tadi kita dapat yaitu ta'rif atau definisi dari al-kabair, dan bagaimana hendaknya kita bersikap di dalam hidup ini, yaitu berilmu pada hal-hal yang wajib. Salah satunya adalah mengetahui dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa menjauhinya. Dan Allah memberikan faedah pada orang yang menjauhi dosa besar adalah dihapus dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin sampai di sini dulu. Baik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.